Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam perubahan nasib kita selama 1 tahun. Maka isi malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Pertama kata ulama, di situ lakukan mandi taubat. Setelah mandi sunat taubat kita berwudu, baru lakukan sholat wudu, kemudian sholat taubat, kemudian yang ketiga sholat hajat, yang keempat sholat tahajud, barulah yang kelima sholat witir. Maka ini yang kita perbanyak pada malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin alladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali atas nikmat dan anugerah dari Allah kita hadir dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, yang mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita ilmu yang barakah. Allah sucikan kalbu kita hingga kita mampu merasakan ma'rifatullah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, baginda Rasul berkenan mensyafaat kita nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun
huduri sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka kolbu kita, Allah buka jiwa kita hingga mendapatkan nur dari Allah, dan mudah-mudahan Allah masukkan diri kita ke dalam kategori al-mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita berada di pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka Sya'ban ini sedikit yang sampaikan. Sya'ban ini adalah bagian daripada bulan yang istimewa yang diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dengan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, fadlu Sya'bana ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Kelebihan bulan Sya'ban itu bila dibanding dengan bulan-bulan yang lain, seperti halnya kelebihan yang Allah berikan kepadaku bila dibandingkan dengan nabi-nabi selain aku. Jadi kemuliaan apapun yang dimiliki oleh rasul-rasul yang lain takkan pernah bisa menandingi kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur. Sedangkan keistimewaan bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadlillahi ta'ala ala ibadihi, yaitu sebagaimana kelebihan yang dimiliki oleh Allah bila dibanding dengan hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita sehat walafiat masuk bulan Ramadan yang akan datang dengan ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 4 peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini tahwilul qiblati, di mana Allah Subhanahu wa taala memindah arah kiblat kaum muslimin. Yang semula kiblat kita adalah di Masjidil Aqsa, dipindah oleh Allah menuju Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di dalam Masjidil Haram. Kapan itu terjadi? Tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, yakni 2 tahun setelah hijrahnya baginda Nabi dari Makkah menuju Madinah. Itulah sebabnya turun firman Allah di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat ini turun yaitu ketika baginda Nabi terakhir kiblat kita menghadap kepada Baitul Maqdis untuk dipindah oleh Allah menuju Masjidil Haram. Kapan terjadinya? Yaitu di dalam bulan Sya'ban.
Kemudian peristiwa besar terjadi di bulan Sya'ban. Disitulah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan kepada kita puasa di bulan suci Ramadan. Kapan? Termasuk juga pada tahun kedua Hijriah. Turun perintah ini di bulan Sya'ban. Jadi terhitung baginda Nabi puasa Ramadan baru beliau meninggal dunia setelah beliau 9 kali Ramadan. Setelah turunnya perintah puasa ini 9 kali beliau berjumpa dengan Ramadan, barulah beliau wafat. Jadi terhitung Rasulullah puasa Ramadan itu 9 tahun. Jadi 9 kali Ramadan setelah turun ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga, apa peristiwa besar terjadi di dalam bulan Sya'ban? Yaitu pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat semua amal kita selama 1 tahun yang lalu. Jadi amal tiang pelungguh dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban hari ini, nanti pada malam Jumat yang akan datang, disitulah amal kita diangkat oleh Allah. Amal kita 1 tahun ditutup malam itu, dan amal 1 tahun yang akan datang dibuka pada malam itu. Hingga disebutkan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam perubahan nasib kita selama 1 tahun. Maka isi malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Pertama kata ulama, di situ lakukan mandi taubat. Setelah mandi sunat taubat kita berwudu, baru lakukan solat wudu, kemudian solat taubat, kemudian yang ketiga solat hajat, yang keempat solat tahajud, barulah yang kelima solat witir. Maka ini yang kita perbanyak pada malam nisfu Sya'ban. Barulah yang keempat peristiwa besar terjadi di dalam bulan Sya'ban niki adalah perintah dari Allah untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga disebutkan Sya'ban itu adalah bulannya solawat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, nggih. Amin ya rabbal alamin.